Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Rosikin. Untuk kali ini kunjungan kepada pabrik pakan kelinci yang beralamat di Desa Plausan, Kabupaten Ponorogo. Untuk kali ini kita akan mereview apa saja komposisi-komposisi untuk pembuatan pelet khusus pakan kelinci, dengan alat-alat yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, sampai pengemasan, sampai siapa saja, dan bagaimana cara untuk mengolah pelet kelinci ini. Langsung simak saja di video berikutnya. Kali ini saya bersama Bapak Eko, yaitu selaku pemilik pabrik pelet kelinci. Pabrik pelet kelinci tersebut tidak berdiri sendiri karena ada asosiasi, yaitu yang bernama Asosiasi Kijang Staryok Ponorogo, yang beralamatan Sekretariat Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Oh ya, ini sekedar sharing saja bagaimana produksi pelet yang Bapak kerjakan dan teman-teman sekarang. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar baik di produksi maupun di pemasaran. Untuk produksinya sendiri khusus untuk pakan kelinci saja ya? Iya Mas, untuk pakan kelinci saja. Untuk pengemasan pakan kelinci berat berapa kilo untuk sementara ini? Sementara ini kita packingnya 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo saja karena untuk Mas, untuk menjaga agar pelet tersebut tidak gampang keluar jamurnya. Oh gitu. Ya, terus apakah tidak pakai pengawet dari bahan-bahan kimia agar bisa bertahan lama? Nah, kita alhamdulillah kita konsisten, kita pakai bahan non kimia. Non kimia ya. Kimia ya. Untuk spesifikasi sendiri untuk pelet ini untuk sistem breeding atau penggemukan untuk perkembangan kelinci sendiri? Untuk yang sekarang kita fokus untuk breedingnya. Breeding. Karena ya kita untuk penjualan daging kita kan masih beku Mas. Masih beku. Ya, untuk beberapa bulan ke depan kita bikin dua versi, breeding dan penggemukan. Ya. Untuk penggemukan sendiri itu kendalanya untuk saat ini belum ada ya, karena belum dilakukan. Belum. Untuk sistem breeding ini yang paling utama dalam komposisinya apa Pak kira-kira? Serat Mas. Oh serat. Seratnya kita pakai rumput lapang dan rumput hutan. Oh rumput hutan. Ya. Selain itu rempah-rempah lain-lain ya, juga menggunakan? Kita pakai rempah-rempah, kita pakai jahe, kita pakai kunyit, kita pakai temu, terus banyak lagi Mas. Banyak lagi ya, tidak bisa disebutkan ya. Ya. Untuk selain itu menggunakan bahan apa lagi Pak selain rempah-rempah dan serat? Nah, kita pakai dedak bekatul ya. Bekatul. Terus kita pakai polar. Terus kita pakai jagung. Dan kita pakai tepung kedelai. Tepung kacang hijau Mas. Kacang hijau. Ya. Untuk pembuatan pelet ini bersama dilakukan sendiri atau mempunyai kru? Nah, kita kan punya beberapa anggota Mas. Tapi yang aktif itu 3 orang saja, saya sendiri, terus ada Mas Faisal, ada Mas Yadi. Nah, itu dari divisi pakan. Ya. Untuk alat yang digunakan untuk pembuatan pelet tersendiri yang pertama yaitu mesin pelet sendiri. Selain itu ada mesin pelet, terus ada penepung, ya, ada mixer, terus ada pengering. Ya, tapi untuk saat ini karena sinar matahari mencukupi ya, cuaca ya, iklim, kita keringkan manual saja. Jadi untuk menghemat pengeluaran. Ya. Untuk harga sendiri dari per kilo untuk pelet kelinci?
Per kilo 6.000 Mas. 6.000. 6.000. 6.000. Berarti kalau 10 kilo 10 kilo 60.000. 60.000 ya. Ya. Ada kemungkinan atau enggak ketika bahan-bahan rempah-rempah atau komposisi lainnya ketika harga naik seperti jagung, untuk saat ini kan harga melambung tinggi. Untuk mengantisipasi hal itu bagaimana? Trik? Nah, triknya kan sebetulnya polar dan jagung itu kan kandungannya sama. Sama-sama proteinnya. Ya. Ya, karena yang murah polarnya, maka jagungnya kita kurangi. Tapi kita tambah polarnya. Gitu. Ya, terus seratnya juga kita tambah sedikit. Kalau serat sih nggak apa-apa kan. Untuk pencernaan bagus. Yang penting protein dan zat yang lain tidak terkurangi saja. Sebenarnya dari pembuatan kelinci ini, pelet kelinci ini dari teman-teman yang lain itu sangat private gitu. Untuk Bapak sendiri kenapa kok boleh diwawancarai, terbuka dan berbagi ilmu kepada nanti penonton-penonton lainnya? Pada intinya gini Mas, kalau uang kalau kita simpan kan menumpuk-numpuk bahkan tidak berguna kan Mas ya. Iya. Tapi kalau ilmu kalau kita simpan juga tidak berguna juga. Tapi kalau kita sebarkan, kita berikan, itu malah akan menarik uang gitu Mas. Oh gitu ya. Iya. Itu ilmunya ilmu alam itu kan. Ilmu alam. Di sekolah itu tidak diajarkan seperti itu. Untuk kapasitas produksi dalam satu hari mencapai berapa kintal dalam sehari? Dalam sehari kita bisa bikin 3 kuintal Mas. 3 kintal? Iya. Untuk hasilnya atau bahan-bahan semuanya? Untuk hasilnya Mas. Hasilnya 3 kintal dalam satu hari. Mulai jam? Ya kita start biasanya jam 8 Mas. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 4 sore. Untuk tim pemasarannya sudah ada ya untuk sementara ini? Alhamdulillah sudah ada. Untuk kendala yang sering terjadi untuk pembuatan pelet ini apa kira-kira? Turunnya bahan baku yang tidak menentu Mas. Seperti jagung itu tadi ya? Jagung, polar. Bahkan polar itu enggak naik Mas. Tapi itu berubah harga. Berubah harga. Ya. Kalau naik itu dari 1.000, 2.000 itu wajar. Tapi kalau lebih dari 10.000 kan sudah nggak wajar lagi kan. Oh iya. Untuk tadi saya lihat tadi ada mesin pelet, mesin diesel, pengering, terus alat penepung. Itu tadi semuanya apakah mempunyai bidang masing-masing untuk teman-teman? Misalkan Bapak menghandle dari mesin mixer, terus yang seperti Mas Faisal tadi menghandle mesin penepung. Apakah seperti itu? Apakah dikerjakan bersama atau? Nah, kita kerjakan bersama Mas. Jadi satu-satu dulu ya? Ya enggak gitu maksudnya. Siapa yang longgar gitu saja. Oh gitu, kondisional ya? Iya kondisional. Alhamdulillah teman-teman bisa megang semua kan gitu. Megang mesin apapun bisa kan gitu. Jadi kita lebih enak malah. Kalau kita butuh nepung ya salah satu yang nggak ngerjakan yang lain, ngerjakan bikin tepung kan gitu. Oh gitu. Ya. Untuk lokasinya tersendiri itu dari pembelian bahan baku itu sangat strategis atau kesulitan dalam mengumpulkan bahan baku? Ya, di lokasi Mas. Alhamdulillah kalau untuk bahan serat tersedia di sekitar kita kan gitu. Oh gitu. Tapi yang sulit itu kalau untuk polar itu kan kita harus belanja kota. Untuk jagung alhamdulillah di sekitar ada. Gitu. Oh gitu. Ya. Ya nanti selanjutnya di video selanjutnya nanti kita bahas bersama-sama tentang bagaimana cara membuat pelet itu sendiri. Mulai dari packing, mulai dari penepungan, mulai dari menyampurkan di mixer, mulai pengeringan, pengemasan, nanti kita ulas di lain video. Untuk terima kasih kesempatannya dalam ngobrol santai ini, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Amin. Sekian, terima kasih.